Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Amma ba'du. Shadaqal hadim. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada seluruh jamaah yang menyaksikan channel ini. Yang pertama dan paling utama, saya mengajak kepada seluruh penonton untuk kemudian kita bersama-sama di sore ini kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya sore ini adalah di mana doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang berbuka puasa itu merupakan waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Mari sambil kita mendengarkan ceramah ini, tidak lupa kita kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman kita, dan sekaligus kita berharap kemudian menjadi orang selalu bersyukur kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan peran pemuda Muhammadiyah, bahwa sebagai pemuda sesungguhnya kita memiliki, sebagai pemuda itu menjadi harapan baik bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi negara, maupun bagi agama. Mengapa pemuda ini kemudian menjadi harapan semuanya? Karena pemuda adalah jiwa yang masih memiliki semangat luar biasa, di mana sejarah mencatat pemuda membuat perubahan yang sangat besar. Pemuda yang mempelopori bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensyiarkan agama Islam. Dan di Indonesia sendiri, pemuda menjadi punggung negara. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari pemuda. Maka dari itu, peran pemuda menjadi peran yang sangat penting bagi negara dan agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu peran pemuda menjadi peran yang sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Tapi hari ini kita saksikan banyak dari pemuda yang kemudian lemah, banyak dari pemuda yang kemudian terlena dengan kenikmatan dunia. Bahkan ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh orang-orang di publik ketika anak-anak muda ini ditanya berkaitan dengan agama. Mereka banyak yang terdiam, tidak bisa menjawab. Ditanya tentang nasionalisme, juga mereka terdiam, tidak bisa menjawab. Ini merupakan masalah besar yang ditakutkan kemudian hari pemuda ini tidak tumbuh menjadi pemuda yang progres,
tidak tumbuh menjadi pemuda yang diharapkan oleh masyarakat, negara, dan agama. Karena pemuda ini mengalami kerapuhan, kerusakan di dalam dirinya. Maka untuk menghindari itu, saya mengajak kepada seluruh hadirin jamaah yang menyaksikan di YouTube, hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan pemuda agar kemudian menjadi pemuda yang berkarakter dan memiliki jiwa juang yang tinggi. Yang pertama dari orang tua. Untuk orang tua, Untuk orang tua, mari selalu doakan. Selalu selipkan doa itu untuk anak-anak kita. Karena anak adalah investasi kita terbesar yang akan memperjuangkan langkah kaki kita di masa yang akan mendatang. Sehingga dalam ayat yang tadi saya sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afan khafu 'alaihim. Dan janganlah kamu kemudian meninggalkan generasi-generasi yang lemah, dan takutlah kalian khafu 'alaihim. Ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian takut kalau meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Takut kalau kemudian meninggalkan generasi-generasi yang merusak. Takut kalau kemudian meninggalkan generasi-generasi yang tidak bisa apa-apa. Maka ini untuk orang tua. Jadi selipkan doa itu dan upayakan dalam gerakan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Contohkan yang baik, ingatkan yang baik, ya. Beritahukan hal-hal yang tidak baik. Agar apa? Anak-anak muda ini kemudian tahu. Meskipun kemudian anak muda itu ada yang kemudian mengatakan bahwa saya sudah dewasa, tidak lagi saya harus diingatkan. Biarkan mereka mengatakan seperti itu, tapi orang tua jangan berhenti-henti untuk selalu mengingatkan. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang lemah, yang selalu membutuhkan masukan, selalu membutuhkan kata-kata bijaksana. Karena apa? Karena pada keadaannya, pada titik tertentu manusia akan menghadapi sebuah kebingungan, menghadapi kelemahan yang mereka membutuhkan motivasi. Maka jadilah orang tua yang kemudian bisa memotivasi, bisa memberitahukan yang baik kepada anak. Dan tidak lupa untuk selalu berdoa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk anak muda sendiri. Sadar dan bangunlah bahwa kelak di 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, bahwa masyarakat ini akan kita yang mimpin. Masyarakat ini akan membutuhkan kita. Maka masyarakat akan dipimpin oleh pemimpin yang seperti apa kemudian? Kalau kita tidak mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang terbaik. Jangan sampai kemudian kita hanya membekali diri kita dengan skill yang itu hanya berorientasi pada kerja dan uang. Tapi kita harus membekali diri kita dengan orientasi bahwa kita memiliki masyarakat yang perlu dibimbing. Baik agamanya, baik sosialnya, baik teladannya, baik yang lainnya. Maka bangunlah, wahai pemuda, karena sesungguhnya di masa-masa yang akan datang, kita adalah orang yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin hari ini. Maka layakkanlah diri kita untuk memimpin di masa yang akan datang. Layakkanlah kita menjadi generasi yang akan membuat perubahan di masa yang akan datang. Ingat, negara hari ini dalam PR yang besar untuk menuntaskan korupsi, kolusi, nepotisme, degradasi moral, dan yang lainnya. Siapa lagi yang akan bisa menuntaskan itu semuanya? Yang akan bisa membuat perubahan di Indonesia
di dunia maupun untuk agama ini kalau bukan kita. Maka dari itu mari bersama-sama pemuda dan orang tua kita bergerak bersama. Orang tua mendoakan dan pemuda mulai hari ini kita mempersiapkan perubahannya besar itu. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.